sepertinya Anda seringkali kemudian lebih keras dibanding pimpinan yang lain, bahkan lebih keras dari instansi KPK sendiri. Anda merasa maju sendiri, Pak Nawawi? Saya harus menyampaikan di antara teman-teman pimpinan yang lain, di antara KPK yang lain, mungkin tidak pernah berbicara soal kasus yang terkait dengan penegak hukum lain, karena ada euh pakai euh. Tapi Anda berani mengatakan bahwa seharusnya ketika institusi penegak hukum punya masalah terhadap anggotanya atau oknumnya, yang menangani adalah KPK. Anda orang nekat, Pak Nawawi? Tidak seperti itu gini. Saya ini kan bekerja di yang namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Teman-teman tukang beca, teman-teman di ojol, itu kalau kerumunan ngomongin isu-isu korupsi. Kok Anda tahu ada sering kemudian saya sering nongkrong dengan beberapa ini. Mereka nggak tahu kalau Anda pimpinan? Tidak pernah tahu. Dan saya di situ dan mereka bercerita. Ini menarik. Nongkrong di mana, Pak Nawawi? Saya sering aja kalau suka pergi ke dekat Monas itu kan ada jualan-jualan apa. Saya dudukan. Kami dengan teman-teman pengawal saya duduk di warung mendengarkan orang bercakap tentang kami gitu, tentang KPK itu dipercakapkan tentang. Boleh Anda jujur kemudian menceritakan itu? Misalnya kami kemarin terakhir melakukan perjalanan ke Provinsi Gorontalo gitu ya. Kami makan di sebuah rumah makan, kemudian kami terdengar percakapan. Mereka mengatakan bahwa lagi ada KPK di sini gitu. Ya biasalah ngurusi korupsi gitu. Mereka nggak pernah tahu bahwa mereka menceritakan. Dan di sebelahnya Anda. Sampai ajudan saya bilang, mereka cerita kita, padahal kita dengar dengan baik gitu apa yang diceritakan mereka tentang kita. Maksud saya gini, karena kita adalah bagian dari Komisi Pemberantasan Korupsi, gitu, kita harus betul-betul sensitif dengan soal rumor tentang pemberantasan korupsi. Nah, ada penanganan perkara korupsi di instansi, kita memang harus ada di situ. Karena kita ini adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau kita diam, itu bukan Komisi Pemberantasan Korupsi lagi, Komisi Pembiaran Korupsi gitu. Kalau kita diam. Gitu. Saya langsung menuju pada kasusnya, kasus Joko Chandra misalnya, yang terkait dengan Jenderal Polisi. 2 orang telah ditetapkan tersangka, 1 kemudian mundur. Diminta mengundurkan diri untuk kemudian diperiksa. Kemudian di Kejaksaan Agung ada 2 yang disebutkan, 1 sudah ditetapkan tersangka. Anda menilai bahwa semua kasus ini kita baru bicara Joko Chandra saja, harusnya ditangani oleh KPK? Begini Mas, sebenarnya bukan saya yang mengatakan seperti itu. Di negeri ini ada 3 lembaga itu yang diberikan kewenangan mengurusi masalah korupsi. Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi. Sedikit bedanya apa? Kalau teman-teman di kepolisian dengan kejaksaan ini, semua perkara korupsi itu bisa mereka tangani. Tetapi KPK, ruangnya itu bermain di mana? Dalam pasal 11 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang 19 2019. Itu juga sudah ada di dalam undang-undang sebelumnya 30 2002 gitu. Situ dicantumkan dengan keras, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan. Yang pertama itu disebut aparat penegak hukum. Baru dia nyebut penyelenggara negara. Artinya bahwa kalau bisa yang 2 ini ya udah urusannya KPK aja gitu. Kepolisian, Kejaksaan terkait dengan oknumnya serahkan ke kita harus KPK. baca seperti ini pernyataan resmi yang kemudian disampaikan oleh pimpinan, tapi bukan kolektif kolegial, ini baru pernyataan pribadi. Seharusnya dibaca seperti itu, sesuai bahwa dengan undang-undang. Rumusan pasal ini sebenarnya harus dibaca bahwa KPK menjadi leg spesialis menangani perkara-perkara yang melibatkan aparat penegak hukum dan penyelenggara negara. Anda tegas sekali mengatakan bahwa oknum yang bermasalah hukum di institusi penegak hukum seharusnya ditangani oleh KPK. Termasuk juga Anda pernah mengkritik ketika ada pemeriksaan jaksa, lalu Kejaksaan Agung, Jaksa Agung dalam hal ini, saya katakan langsung, membuat surat izin yang harus ditandatangani olehnya untuk pemeriksaan jaksa dan Anda mengkritiknya. Anda nggak takut jadi tersangka, Pak Nawawi? Karena biasanya pimpinan KPK yang kritis, pimpinan KPK yang vokal, ujung-ujungnya tersangka. Nah, ketika kita memutuskan langkah untuk datang kemari, segala konsekuensi itu rasanya sudah dipertimbangkan gitu.
Tetapi saya harus memberi apresiasi dulu misalnya di Bareskrim gitu. Di Bareskrim itu kan yang pertama begitu cepat cekat itu ketika melakukan penangkapan terhadap seorang Joko Chandra. Harus diakui, apresiasi. Bahkan itu harus kita apresiasi. Bahkan sebelum Pak Mahfud membentuk tim pemburu, dia udah duluan nangkap gitu kan. Barangkali itu kemudian menjadikan Prof. Mahfud juga agak mikir-mikir. Belum saya bentuk juga, udah dia bisa nangkap kok gitu kan. Yang berikutnya, sebelum kita meminta untuk supervisi, dia udah mengundang duluan. Nah, ini keterbukaan yang seperti inilah yang bagus. Mungkin dengan keterbukaan seperti ini, maka kemudian permintaan saya bahwa sebaiknya itu dilimpahkan itu bisa menjadi enak ngobrolnya. Gitu, menjadi ngobrol enaknya gitu. Jadi dalam keterbukaan penanganan semacam itu, KPK tidak harus teriak-teriak. Udah, mari kita urusin gitu. Dalam konteks seperti itu, KPK hanya bermain di koridor supervisi, saya oke. Oke, saya tanyakan, Bareskrim sudah komunikasi dengan KPK, Kejaksaan Agung sudah? Saya masih meminta Deputi Penindakan untuk melakukan koordinasi ke sana. Cuma harus diingat gini Mas. Artinya belum, Pak Nawawi? Ini bukan bergantung kepada Kejaksaan Agung mau ngajak kita atau tidak. Tetapi amanat undang-undang, kita di dalam pasal 6 huruf D, kita diberikan tugas amanah oleh undang-undang melakukan supervisi terhadap instansi yang melakukan pemberantasan korupsi. Itu amanah undang-undang pada KPK. Mereka minta atau tidak kita jalankan gitu. Gak ada masalah. Artinya saya konfirmasi, Kejaksaan belum berkoordinasi dengan KPK soal kasus Joko Chandra? Sudah paling tidak adalah komunikasi-komunikasi yang dijalankan bersama Deputi Penindakan mengenai soal itu. Oke. Tentu harusnya bagi kami berlima, nah kalau bisa jangan adalah wajah yang terlalu menor gitu kan. Nah, barangkali alisnya terlalu tebal. Nah, jangan juga yang ada yang terlalu polos, nggak pakai apa-apa gitu kan. Kelihatan pucat nggak terlalu bagus juga. Saya mencoba menerjemahkan ada apa yang Anda sampaikan. Jangan terlalu menor, alisnya jangan terlalu tebal. Jangan terlalu lebih mewah-mewah lah, satu. Jangan terlalu polos, jangan juga kemudian terlalu diam. Boleh saya katakan seperti itu dua kesimpulan itu, Pak Nawawi?